Matius pasal 25 ayat 44 dan 45 berbunyi demikian. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Peristiwa ini terjadi nanti saat Tuhan datang kedua kalinya sebagai Raja Kemuliaan. Tuhan memisahkan dua kelompok besar manusia untuk menerima upah yang akan mereka terima. Kelompok domba-dombanya Tuhan akan menerima kerajaan kekal, sementara kelompok kambing menerima api yang kekal dan dihukum bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Semuanya tertulis jelas di dalam perikop ini. Namun yang menarik adalah kedua kelompok ini bertanya hal yang sama. Emangnya kapan? Kalimat tanyanya sama, namun ekspresi dan perasaannya berbeda. Kelompok domba bertanya, Loh Tuhan, emangnya kapan kami melakukan ini dan itu? Kami nggak merasa melakukannya. Sedangkan kelompok kambing dengan ekspresi marah, tidak terima dengan pengusiran dan hukuman Tuhan bertanya, Lah emangnya kapan? Kapan engkau lapar, haus, tunawisma, sakit, atau di penjara? Kapan engkau meminta kami melakukan ini dan itu? Kapan? Melalui perikop ini kita belajar beberapa hal. Pertama, melakukan kebaikan seharusnya tidak berpihak. Keberpihakan terjadi karena penilaian subjektif dalam menilai sesama. Ini disebut penghakiman. Jika kita masih memihak dan menghakimi sesama berdasarkan tingkat ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya, kita sukar melakukan kebaikan. Lalu mengapa Tuhan Yesus menyebutkan yang paling hina? Tuhan tidak sedang memberikan label kepada kelompok tertentu, tetapi Dia sedang mewakili apa yang sedang atau sering kita lihat, yaitu mereka yang kelaparan, kehausan, tunawisma, sakit, dan terpenjara. Kedua kelompok ini telah melihat sesama manusia yang sedang mengalami kekurangan dalam banyak hal, karena mereka ada di sekitar kita. Namun sikapnya berbeda. Kedua, kebaikan memerlukan inisiatif. Perbedaan kedua kelompok ini adalah inisiatif. Kelompok domba berinisiatif menolong sesamanya, sementara kelompok kambing bersikap cuek dan masa bodoh dengan penderitaan sesamanya. Ternyata, ketika kita tidak melakukan apa yang sebetulnya dapat kita lakukan bagi sesama, itu adalah kejahatan di mata Tuhan. Dan terakhir, kebaikan jangan dihitung. Kelompok domba tidak merasa telah memberikan kebaikan atau pertolongan bagi sesama. Mereka dengan tulus memberikan perhatian dan bantuan bagi yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Namun usaha mereka tidaklah sia-sia, karena pada akhirnya Tuhanlah yang memperhitungkan apa yang mereka lakukan. Pertanyaannya, pada saat ini terjadi nanti, kita ada di kelompok mana?